Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 bab 3 materi Hijrah para sahabat Nabi Muhammad ke Habsah. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu hijrah. Hijrah menurut bahasa berarti pindah. Sedangkan menurut istilah hijrah berarti pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, materi hari ini tadi yaitu hijrah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Habsah. Ada yang tahu di mana Habsah? Habsah dikenal dengan nama Abesina atau Ethiopia yang terletak di Afrika Timur. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hijrah ke Habsah. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi berhijrah dari Mekah ke Habsah untuk berlindung dari siksa kaum Quraisy. Para sahabat diam-diam menyelinap agar selamat dan bertemu Raja Najasyi. Nah, penderitaan kaum muslimin karena selalu disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy menimbulkan kesedihan yang amat dalam pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para sahabat adalah orang-orang yang sabar dan tabah, namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengkhawatirkan keselamatan mereka. Beliau berpikir kaum muslimin meski berhijrah untuk sementara waktu ke negeri Habsah. Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Asima An-Najasyi adalah seorang raja dari negeri Habsah yang adil dan tidak pernah menzolimi seorang pun. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat pengikut kaum muslimin untuk berhijrah ke Habsah. Peristiwa hijrah ini terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, peristiwa hijrah pada tahap pertama yaitu pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Serombongan kaum muslimin berjumlah 10 orang laki-laki dan 5 orang wanita. Mereka pergi berhijrah untuk pertama kali ke Habsah. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah, Abu Hudzaifah beserta istrinya Sahlah binti Suhail bin Amr, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Mas'ud, serta Abu Salamah beserta istrinya Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Utsman bin Maz'un, dan Abdurrahman bin Auf. Rombongan ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Perjalanan hijrah pada tahap pertama ini
kaum muslimin pergi keluar Mekah dengan berjalan kaki menuju pantai. Mereka berangkat secara diam-diam, yaitu pada malam hari, karena mereka takut ketahuan oleh orang kaum kafir Quraisy. Kemudian mereka naik ke sebuah perahu yang terapung di Kepulauan Suaibah yang siap mengantarkan mereka ke negeri Habsah untuk menghindari kekejaman dan kebiadaban kaum kafir Quraisy. Di negeri Habsah, mereka disambut dengan ramah dan penuh persahabatan. Ini adalah pertama kali agama Islam masuk ke Afrika. Raja Habsah menetapkan para sahabat di Negas, yaitu yang terletak di sebelah timur provinsi Tigray. Ini adalah pertama kali ajaran Islam masuk ke Afrika. Setelah kurang dari 3 bulan mereka menetap di Habsah dan mendapat perlindungan. Kemudian mereka mendengar kabar bahwa masyarakat Mekah telah memeluk Islam. Kemudian para sahabat, diantaranya Utsman bin Maz'un, berangkat ke Mekah. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata di Mekah masih belum aman. Kemudian mereka pergi kembali ke Habsah dengan rombongan yang lain. Nah, rombongan ini yaitu rombongan hijrah ke Habsah tahap kedua. Rombongan ini berjumlah 83 orang pria dan 18 orang wanita yang dipimpin langsung oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, mendengar hal itu, kaum kafir Quraisy mengirimkan utusannya, yaitu Amr bin As dan Imarah bin Walid menuju Raja Habsah. Kedua orang ini meminta agar umat Islam diusir dari Habsah. Ternyata apa yang terjadi? Berkat perlindungan Allah, pertolongan Allah, Raja Habsah menolak permintaan Amr dan Imarah. Dan Raja Habsah itu mengusir kaum Quraisy dan tetap mengizinkan para sahabat untuk tinggal di Habsah. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berhijrah ke Madinah. Para sahabat tidak semuanya berkumpul dengan Nabi Muhammad. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Habsah dan menyebarkan agama Islam di Habsah. Dan pada akhirnya penduduk Habsah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fi dunya hasanatan wa la ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan
orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Quran An-Nahl ayat 41. Nah, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Habsah, tahu kamu tadi itu ya, karena keadaan kaum kafir Quraisy itu semakin menyedihkan. Mereka disiksa dan selalu dianiaya oleh kaum kafir Quraisy, terutama pada kaum muslimin yang lemah. Tidak henti-hentinya mereka disiksa, diperlakukan dengan buruk, bahkan tidak segan-segan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Terutama kaum muslimin dari golongan budak atau orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang rendah. Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin yang tertindas itu untuk hijrah ke Habsah. Nah, dengan hijrah itu diharapkan mereka akan mendapat perlindungan. Nah, ternyata benar, mereka hidup di Habsah itu aman dan mendapat perlindungan. Hikmah peristiwa hijrah ke Habsah, beberapa penderitaan dan siksaan yang mendera kaum muslimin tidak membuat akidah mereka goyah, justru semakin kukuh. Keluar dari Mekah menuju negara non-muslim disyariatkan oleh Islam demi menyelamatkan agama. Nabi Muhammad SAW memilih Habsah sebagai sasaran hijrah yang sangat strategis. Beliau benar-benar memahami negeri-negeri dan kerajaan-kerajaan yang terbesar di sekitar dataran Arab. Itulah yang harus dimiliki oleh sang pelopor dakwah. Nabi Muhammad SAW itu sangat penyabar dalam menghadapi apapun yang menimpanya. Walaupun Nabi Muhammad itu pernah dilemparin batu, tapi tetap sabar. Nah, kita harus menteladani sikap Nabi Muhammad. Apa saja sikap Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu selalu santun dalam berbicara. Bahkan pada musuh pun Nabi Muhammad selalu santun, karena ajaran Islam itu tidak menggunakan kekerasan. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat penyayang kepada siapapun. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling istimewa yang harus kita teladani. Nah, dari peristiwa hijrah tersebut, semoga kita bisa mengambil pelajaran baiknya. Kalau jahatnya jangan ditiru, karena kita takut kalau perbuatan jahat itu akan menjerumuskan kita kepada keburukan. Karena barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan. Dan begitu sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan, dia akan mendapatkan keburukan pula walaupun sebiji zarah. Anak-anakku sekalian, ibu berharap pada kalian haruslah kita tetap semangat belajar. Jangan pernah males, jangan pernah berbuat sombong, jangan suka berbohong. Harus menteladani sifat-sifat Nabi Muhammad.
Mungkin sekian dari Ibu materi hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk semangat belajar, melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji dan tetap berbuat baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.